Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rayu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait penjelasan mengenai analisis kelayakan aspek finansial, aspek pasar pemasaran, dan aspek manajemen organisasi guna pengembangan usaha di CV saya berkat bersama. Izinkan saya perkenalkan lebih dulu. Nama saya adalah M. Yusuf Ibrahim dengan NIM 146. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. CV Cahaya Berkat Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa, berlokasi di Indonesia. Didirikan dengan semangat kewirausahaan, kewirausahaan untuk memberikan solusi bisnis terpercaya bagi mitra dan pelanggan. Kemudian untuk visi, misi, dan tujuan analisa. Visinya yaitu menjadi mitra bisnis terpercaya yang memberi nilai tambah berkelanjutan. Kemudian misi, menyediakan produk dan layanan berkualitas dan integritas tinggi. Yang terakhir analisa, ini bertujuan mengevaluasi kelayakan dan potensi pengembangan bisnis. Next. Untuk analisa pasar, jadi di sini ada tiga, yaitu ada ukuran dan segmentasi pasar. Ukuran pasar lokal diestimasi Rp 50 miliar dengan potensi ekspansi ke wilayah sekitar dalam 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, tren pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar mencapai 8-12% per tahun dengan tren positif pada produk ramah lingkungan dan layanan cepat. Kemudian yang terakhir, profil target pelanggan, yaitu pelanggan utama adalah UMKM dan rumah tangga di wilayah perkotaan dengan kebutuhan produk berkualitas dan harga jangkau. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada produk dan layanan. Di sini ada empat, yaitu yang pertama distribusi sembako berkualitas tinggi, yang kedua layanan pengiriman cepat dan terpercaya, yang ketiga kemitraan usaha retail dan grosir, yang keempat konsultasi bisnis UMKM. Selanjutnya ada analisa kompetitif. Perbandingan posisi CV saya pergi bersama dengan pesaing utama di pasar. Analisa menjaga faktor pembeda seperti harga, kualitas produk, jaringan distribusi, dan layanan pelanggan. Di sini ada dua, yaitu kekuatan kami, harga kompetitif dengan margin wajar, kualitas produk terjamin, jaringan distribusi lokal yang kuat, dan layanan pelanggan responsif. Kemudian ada juga posisi pesaing, harga lebih rendah namun kualitas bervariasi, distribusi lebih luas, tapi layanan kurang profesional, brand awareness lebih tinggi di pasar. Di sini ada empat struktur organisasi. Untuk yang pertama, direktur utama pemimpin strategis perusahaan, yang kedua manajer operasional koordinasi produk, yang ketiga manajer keuangan pengelolaan finansial, yang keempat tim operasional eksekusi harian. Next. Untuk aspek keuangan, berikut yang sebelah kiri ini ada eh, surat diagram, kemudian ada tiga proyeksi pendapatan dan laba. Pertumbuhan pendapatannya 15-20% per tahun, laba bersih stabil. Kemudian ada titik impas BEP, break even point, tercapai pada bulan ke-18 operasional. Kemudian indikator kelayakan ROI 25%, NPV positif, payback period 2,5 tahun. Untuk proyeksi pendapatan, di sini ada sampai 3 tahun, ada gambar diagramnya. Kemudian sebelahnya ada pendapatan tahunan, estimasi pendapatan tahun satu senilai 500 juta, tahun 2 750 juta, tahun ketiga 1,1 miliar. Untuk pertumbuhan pendapatan, target pertumbuhan 40-50% per tahun berdasarkan ekspansi pasar dan peningkatan kapasitas. Kemudian yang terakhir asumsi utama,
Berdasarkan pangsa pasar 5% harga kompetitif dan peningkatan volume penjualan bertahap. Lanjut, analisa biaya operasional. Di sini ada tiga, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan modal awal. Untuk biaya tetapnya sewa gaji karyawan tetap, asuransi senilai 45 juta per bulan. Untuk biaya variabel, bahan baku, utilitas, transportasi senilai 30 juta per bulan. Untuk modal awal, investasi awal senilai 500 juta untuk peralatan dan operasional. Sebelahnya ada diagram dengan itu seperti tersebut, gambar tersebut. Untuk penilaian risiko bisnis, jadi eh, di sini juga ada tiga, ada risiko pasar dan operasional, risiko finansial, kemudian risiko regulasi. Untuk risiko pasar dan operasional, perubahan permintaan pasar dan persaingan ketat, kemudian risiko finansial, fluktuasi arus kas dan ketergantungan pada modal kerja. Untuk risiko regulasi, ketidakpastian kebijakan pemerintah dan persyaratan perizinan. Jadi untuk kesimpulan yang terakhir, berdasarkan analisa kelayakan yang telah dilakukan, CV saya berkat bersama menunjukkan potensi bisnis yang layak untuk dijalankan. Indikator keuangan seperti ROI, NPV, dan payback period berada dalam batas yang menguntungkan dengan prospek pertumbuhan pasar yang positif. Rekomendasi pengembangan meliputi perluasan jaringan distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, investasi pada peningkatan kualitas produk dan layanan, serta penguatan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan brand awareness dan akuisisi pelanggan baru. Langkah strategis yang disarankan yaitu implementasi sistem manajemen yang efisien, diverifikasi, diversifikasi produk secara bertahap, dan membangun kemitraan strategis dengan supplier dan distributor. Eh, Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.